Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Solo, Jawa Tengah. Biasanya seorang Susi Pujiastuti itu selalu digambarkan dengan laut, halus wawancaranya di laut. Sekarang saya mewawancarai seorang Susi Pujiastuti. Di belakangnya ada mural, sebuah lukisan jalanan yang menggambarkan Susi sebagai seorang Wonder Woman. Terus di sana ada beberapa kapal yang dihancurkan atau diledakkan. Nah, yang paling unik adalah bisa saya gambarkan pemirsa, di sebelah kiri saya sebelah sana itu ada gambar Bung Karno dan Bung Hatta yang menyatakan Indonesia never again, the lifeblood of any nation. Artinya Indonesia jangan sampai menjadi negara yang dijajah terus menerus oleh bangsa asing. Dan sudah ada juga selain Ibu Susi di sini ada Pak Sardono, seniman yang mengadakan mural ini. Kita ke Ibu Susi terlebih dahulu. Bu Susi, apa perasaannya Bu digambarkan sebagai seorang Wonder Woman? Waktu saya lihat di internet ya kaget saja, dan saya pikir 3 tahun terakhir kan ada di komik, ada di apa ya, kadang-kadang saya cuma berpikir ini kan kerja luar biasa. Kok ya gimana gitu, kok bikin gambar saya mau-maunya gitu, Pak Sardono. Jadi ini ibu merasa terpuji, merasa diledek karena jadi Wonder Woman atau gimana? Dan dibully dan dipuji, Dibully dan selalu dipuji. sama. Selalu sama. Tapi Ibu Susi Setiap kali selama saya jadi menteri, kalau nggak dibikin meme kocak, dibikin meme seram, dibikin meme yang aneh-aneh saja. Tapi at least lukisannya tidak jelek, saya suka. Oke, dan banyak anak muda selfie di sini saya tadi lihat. Oke. Ada beberapa motor tabrakan juga ngeliat mural ini. Baik, Pak Sardono, boleh diceritakan nggak sih kenapa Ibu Susi? Nah, jadi begini, jadi waktu 17 Agustus kita anak-anak muda ini pelukis-pelukis mural. Mural itu kan lukisan yang ada di ruang publik yang gampang diakses masyarakat. Nah, kita 17 Agustus apa ya temanya? Kita browsing, tahu-tahu ada kalimat itu, Indonesia never again, the life. 45 tuh. Ya, 45. Ini aku suka dengar dengan bahasa yang lain, tapi spirit yang sama diucapkan Bu Susi. Langsung kita, Bu Susi lagi lukis. Pak Sardono nggak dibayar sama kakak deh? Oh kagak. Itu mungkin dia marah atau apa. Tapi kita jujur saja harus kita lukis ini. Tapi kalau hanya Bu Susi foto itu kan biasa. Tapi ini harus ada imajinasi publik. Ini siapa yang jadi jagoan di sini? Wonder Woman. Karena gampang sekali metafornya, bajak laut itu adalah the Pirate of Caribbean. Itu gampang orang. Jadi Bapak memuji atau meledek? Kompleks. Kompleks. Orang yang memuji 100% itu biasanya pasti harus dicurigai gitu. Tetapi ini kompleks. As a human being, lucu, tegas, inspiring. Nah itu harus ada fantasi, harus ada imajinasi. Kira-kira gitu. So, itu Jadi ini bukan hanya pujian katanya Bu. Orang seni itu biasanya tulus, jujur, apa adanya. Ibu juga kan orang apa adanya. Tapi di sana Bu, di pojok sana ada lukisan kapal-kapal yang diledak-ledakan. Jadi kedepannya Ibu masih mau meledakkan kapal juga? Ya kalau kapal pencuri itu masih ada, ya tentu kita tangkap, kita ledakkan sesuai dengan amanah undang-undang kita. Kan kita sudah punya undang-undang perikanan. Kalau saya tidak meledakkan kapalnya berarti saya tidak melaksanakan amanah undang-undang. Jadi sebenarnya Ibu bukan Wonder Woman, Ibu hanya menjalankan aturan. Ya, dan saya pikir harus, karena kalau tidak, ya masuk laut kita dikuasai oleh kapal-kapal asing yang mencurikan, kan tidak pantas untuk sebuah negara yang berdaulat, katanya merdeka dan berdaulat. Tidak boleh lagi. Setelah ada kapal di sini Ibu nunjuk ada bajak laut. Ibu kan sering banget bilang katanya banyak mafia segala macam. Pak Jokowi tahu nggak sih yang ibu laporin nggak sih sebenarnya orang-orangnya? Ya Pak Jokowi tahu. Pak Jokowi tahu. Apa? Pak Jokowi bilang apa ke Bu? Ya ini kan kita mau melakukan satu konsensus nasional untuk menyelesaikan persoalan yang sangat besar. Ya. Jadi ya kita laksanakan saja undang-undang, itu saja. Laksanakan undang-undang. Karena kalau mau pagerin laut juga tidak mungkin. Kita mesti kasih deterrent effect. Ya. Kalau kita ditakuti, disegani, dan orang itu tahu kita komitmennya penuh, tidak main-main, tidak bisa diajak kompromi, pasti mereka juga takut. Oke, lukisan Anda disandingkan dengan Bung Karno dan Bung Hatta.
Lalu di sana Anda bilang, Bung, ayo Bung, ini Sus, ayo Sus. Ini Anda merasa tersanjung karena Presiden Joko Widodo pun ada di belakang sana ya, lukisannya Bu, bukan di sini Bu. Ya intinya untuk saya kalau ini menginspirasi bangsa, menginspirasi anak-anak muda bahwa kita tuh bisa, kita tuh mau dan kita bisa kalau mau gitu. Dan saya pikir kita negara besar dan kita wajib untuk mempertahankan dan mengatakan state kepada dunia kita bisa, kita besar, kita bangsa yang patut disegani, kita bangsa yang patut dihormati, dan kita tidak takut pada siapapun. Kita berdaulat, kita akan mempertahankan laut kita, karena laut kita adalah tanah air kita. Laut yang berdaulat itu kalau dari sudut pandang seorang Susi, apakah sama dengan laut yang berdaulat dengan sudut pandang Soekarno-Hatta, lalu kemudian Joko Widodo mungkin? Loh, Pak Jokowi sendiri menjadikan laut masa depan bangsa adalah cita-citanya Bung Karno. Bung Karno ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan disegani. Poros maritim ini adalah juga cita-cita beliau. Jadi ya kita mesti bisa menguasai laut kita. Harus mempertahankannya karena itu kedaulatan yang paling besar. Perbatasan negara kita yang paling luas, paling banyak ya di laut, bukan di darat. 99,7% perbatasan kita dengan luar adalah laut. Lautan. Ya. Baik, Bu Susi, pernah nggak dalam perjalanan hidup Bu Susi berpikir bahwa suatu saat akan ada orang melukis di jalanan dengan segede ini Wonder Woman nunjuk bajak laut, ada Soekarno-Hatta juga? Tidak pernah. Jadi seneng ya, seneng termasuk sambil lucu gitu ya? Iya, macam-macam. Tadi kompleks kata. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia telah lama memunggungi laut. Padahal sedianya lautlah tulang punggung Nusantara. Lantas bagaimanakah pemerintah Jokowi mengoptimalkan kekayaan laut sebagai sumber daya bangsa? Kembali kami akan hadirkan dialog bersama Menteri Susi Pujiastuti. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.